Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Solihatin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian am dan khos. Pengertian am menurut bahasa artinya merata atau umum. Sedangkan menurut istilah, lafaz am ialah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Contohnya lafaz rijal yang memiliki arti laki-laki. Lafaz tersebut merupakan lafaz am sebab mencakup seluruh satuan yang dikandung oleh lafaz tersebut sesuai dengan makna yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Nawalidnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis am. Lafaz am mempunyai beberapa bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lafaz kulun, jami'un, kafa, ma'syar, yang artinya seluruhnya. Masing-masing lafaz tersebut meliputi segala yang menjadi mudhof ilaih. Lafaz kulun dicontohkan dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, jami'un, yang dicontohkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Berikutnya, ma'syar. Misalnya, firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 130. Yang keempat, kafah. Misalnya, firman Allah Quran Surat Saba ayat 28. Yang kedua, isim istifham ialah man yang artinya siapa, ma artinya apa, aina atau ayun yang artinya di mana, dan mata yang artinya kapan. Salah satu contohnya ialah man yang artinya siapa. Dicontohkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Yang ketiga, isim isyarah seperti man yang artinya barang siapa, kemudian ma yang artinya apa saja. Selain itu, ada juga ayun yang artinya yang mana saja, dan ayuma yang artinya siapa saja. Salah satu contohnya ialah ayun yang artinya yang mana saja. Dicontohkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 110. Yang keempat, isim mufrad yang makrifat dengan alif lam atau idhofah. Misalnya, mufrad makrifat dengan alif lam. Dicontohkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Yang kelima, jamak yang ditakrif atau makrifat dengan alif lam atau dengan idhofah. Makrifat dengan alif lam seperti firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 42. Yang keenam, isim nakirah yang terletak sesudah nafi. Misalnya, firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 48. Kalimat nafsun secara atau seorang pun yang jatuh sesudah nafi, nafila, atau yang artinya tidak yakni atau tidak tertentu, dan ditujukan kepada semua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, isim mausul, yaitu alladzi, alladina, allati, dan sebagainya, yang dicontohkan dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 10. Kemudian, lafaz-lafaz am dapat dibagi menjadi tiga, yaitu lafaz umum yang tidak mungkin ditaksiskan. Yang kedua, lafaz umum yang dimaksud khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya.
Yang ketiga, lafadz umum yang khusus seperti lafadz umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditaksis. Selanjutnya, pengertian khas. Menurut para ulama usul, berbeda pendapat dalam memberikan khas, namun pada hakikatnya definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama. Definisi yang dapat dikemukakan di sini antara lain suatu lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui dan manunggal. Dan menurut Al-Bazawi, definisi khas adalah setiap lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang menyendiri dan terhindar dari makna yang lain atau mustarak. Pengertian yang lain, lafadz khas ialah suatu lafadz yang menunjukkan arti tunggal, yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjukkan pada jenis seperti hayawan, atau menunjukkan macam seperti lafadz insan, rojul, atau menunjuk arti perorangan seperti Ibrahim dan Zaid. Lafal khusus ini ada kalanya dipergunakan untuk seorang, barang, atau hal tertentu, seperti Abdullah, radio, atau puasa Ramadan. Dan ada kalanya kalimat ini dipergunakan untuk dua orang atau barang, seperti dua orang suami istri atau sepasang penahiro. Jadi, khas adalah kebalikan dari am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Gufrina Imami akan menjelaskan tentang tahsis dan muhassis. Dalam pembahasan ini, ada beberapa istilah yang erat hubungannya dengan khas, antara lain tahsis dan muhassis. Tahsis ialah mengeluarkan sebagian lafal yang berada dalam lingkungan umum, menurut batasan yang tidak ditentukan. Muhassis ialah suatu dalil atau alasan yang menjadi dasar adanya pengeluaran lafal tersebut. Muhassis ada dua macam, yaitu muhassis mutasil dan muhassis munfasil. 1. Muhassis muntasil, yaitu lafal yang tidak berdiri sendiri, yakni maknanya bersangkutan dengan lafal sebelumnya. Misalnya firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu yang benar. Susunan janganlah kamu membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya itu menunjukkan umum. Artinya tidak boleh membunuh siapapun, melainkan dengan jalan yang benar-benar, yaitu kisos atau di dalam pertempuran. 2. Muhassis munfasil, yaitu lafal yang berdiri sendiri, terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Misalnya firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Artinya, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Itu umum, yakni boleh makan apa saja yang kita kehendaki. Tetapi keumuman itu telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Yang termasuk muhassis munfasil ialah a. Ayat Al-Qur'an ditahsis oleh ayat Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ayat ini memberikan pengertian umum, yaitu meliputi semua wanita yang dicerai, tetapi wanita-wanita yang sedang hamil ditahsis oleh Quran surat At-Talaq ayat 4 sebagai berikut. Wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahun. Artinya, wanita-wanita yang hamil waktu iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Begitu pula wanita-wanita yang belum bergaul, ditahsis dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassumuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengawini wanita-wanita yang beriman kemudian kamu ceraikan sebelum kamu bergaul dengan mereka, tidaklah bagi kamu atas mereka iddah yang kamu hitung. B. Ayat Al-Quran ditahsis oleh hadis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Artinya,
Allah mensyariahkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ayat ini memberikan pengertian umum, baik Islam maupun kafir. Tetapi keumuman lafal auladikum atau anak-anakmu itu ditahsis sebuah hadis yang menyatakan sebagai berikut. La yarisul muslim wa la yarisul kafirul muslim. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, orang Islam itu tidak dapat menerima warisan orang kafir dan orang kafir tidak menerima warisan orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Hadis ditahsis oleh ayat Al-Quran seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yuqbalullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddoa. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu apabila berhadas sehingga berwudu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pengertian umum untuk tidak uzur dalam berwudu maupun yang uzur baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan sakit. Kemudian keumuman hadis tersebut ditahsis dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau datang dari tempat orang buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Menurut hadis tersebut di atas, dalam keadaan bagaimanapun juga, sahnya sholat harus dengan wudhu, artinya bersuci dengan air, dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh orang yang akan menunaikan sholat. Kemudian hadis tersebut ditahsis dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang membolehkan tayamum bila dalam keadaan tidak mendapat air. D. Hadis ditahsis oleh hadis. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti tumbuh-tumbuhan yang disirami oleh air hujan, zakatnya 1/10. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pengertian umum, tetapi kemudian keumuman itu ditahsis dengan hadis lain yang berbunyi sebagai berikut. Laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqatun. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, bagi tanam-tanaman yang kurang dari 5 wasak tidak dikenakan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan 5 wasak lebih kurang 1000 kg. E. Ayat Al-Quran ditahsis oleh ijma', seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah sholat Jumat dan tinggalkanlah semua jual beli. Ayat ini berlaku untuk siapapun juga. Artinya, semua manusia terkena kewajiban sholat Jumat. Tetapi para ulama telah sepakat atau ijma' bahwa orang-orang perempuan dan budak-budak tidak berkewajiban sholat Jumat. Jadi, keumuman ayat tersebut ditahsis dengan ijma'. Artinya, ijma' ini membatasi berlakunya kewajiban sholat Jumat hanya kepada laki-laki dan orang merdeka. F. Ayat Al-Quran atau hadis ditahsisi qiyas. Yang dimaksud di sini ialah mentahsis Al-Quran atau hadis yang menunjukkan pengertian umum dengan qiyas atau membatasi keumuman itu. Misalnya firman Allah Quran surat An-Nur ayat 2. Mi'atu yaldah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Artinya, orang-orang perempuan yang berzina dan orang-orang laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Ayat ini berlaku untuk umum, meliputi orang-orang yang merdeka dan budak.
Selanjutnya, bagi budak perempuan, kita dapati ayat Al-Quran yang menentukan hukum. Yang menentukan hukum mereka, yaitu separuh dari apa yang berlaku bagi perempuan merdeka. Sebagaimana firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 25. Fa'in atayna bifahishatin fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Dzalika liman khasyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, apabila mereka budak perempuan melakukan zina, maka kepada mereka dikenakan siksa separuh dari siksa perempuan yang merdeka. Ayat ini ditujukan pada budak-budak perempuan, sedangkan pada budak laki-laki tidak ada ketentuannya, karena itu hukuman untuk budak-budak laki-laki dipersamakan atau dikiaskan dengan budak perempuan, yaitu 50 kali darah, yakni separuh dari siksa orang yang merdeka. Jadi, menahsiskan surat An-Nur ayat 2 tentang budak laki-laki bukan dengan ayat Al-Quran atau hadis, melainkan dengan kias terhadap budak perempuan yang sudah ada ketentuan hukumnya sebagaimana tersebut dalam Al-Quran ayat 25 surat An-Nisa. Lafal khas terkadang mutlak, yakni tidak dikaitkan dengan suatu qaid, tetapi kadang dikaitkan dengan suatu qaid yang dinamakan muqayyad. Terkadang dalam bentuk amar atau perintah, dan terkadang dalam bentuk nahi atau larangan. Jadi lafal khas ada 4 bentuk, yaitu mutlak, muqayyad, amar, dan nahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Azhaki Abibillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah al-am dan al-khas. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam menyikapi dalil al-am dan al-khas. Yang pertama, ketika terjadi pertentangan antara dalil am dan dalil khas, maka yang didahulukan adalah dalil khas. Misalnya, pada pertentangan antara dua hadis terkait zakat biji-bijian berikut. Hadis pertama menyatakan bahwa semua tanaman terkena zakat, sedangkan hadis kedua mengkhususkan zakat hanya pada biji-bijian mencapai 5 sak. Hadis kedua yang khas didahulukan daripada hadis yang am. Yang kedua yaitu adat atau urf tidak boleh dijadikan sebagai taranan tahsis, karena syariat tidak disusun berdasarkan adat. Yang ketiga, yang dijadikan patokan adalah keumuman lafal, bukan hanya khusus pada kasus yang melatarinya. Yang keempat yaitu lafal am setelah ditahsis masih berlaku pada ruang lingkup yang tidak terkena pengkhususan. Misalnya pada ayat berikut ini yang ditahsis dengan hadis yang ada di bawahnya. Yang kelima yaitu dalil yang tidak dirinci, padahal kemungkinan untuk lebih diperinci menunjukkan bahwa dalil tersebut berlaku umum. Misalnya dalam kasus Gailan yang memiliki 10 istri. Setelah masuk Islam, ia hanya diizinkan mempertahankan 4 orang istrinya dan menceraikan sisanya. Rasulullah tidak menyinggung bagaimana model pernikahannya sebelumnya. Dalalah lafadz am. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keumumannya lafadz am itu akan tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang dijadikan dasar untuk mentahsisnya. Meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa setiap lafadz am pasti ada dalil yang mentahsisnya. Dengan kaidah tersebut, maka mereka berpendapat bahwa lafadz am itu dalalahnya daniyah, bukan qotiyah. Oleh karenanya, apabila seorang menemukan lafadz am, maka hendaklah ia mencari tahsisnya sebelum diamalkan. Berkaitan dengan masalah ini, mereka sepakat membuat kaidah sebagai berikut. Apabila terdapat lafadz am, maka yang dimaksudkan adalah seluruh satuan yang dapat masuk ke dalamnya, dan ia bersifat qot'i, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengkhususannya dan yang membatasi sebagian satuan-satuannya. Dalalah lafadz al-khas. Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa lafadz al-khas ini dalam nasyara menunjuk kepada dalalah qot'iyah, artinya dalam lafadz tersebut tidak ada qarinah yang menunjukkan pada makna lain, maka hukumnya tetap qot'i seperti firman Allah berikut ini, yang artinya, tapi jika ia tidak menemukan dalam kurung binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196.
Lafadz salasah dalam ayat tersebut adalah lafadz khas yang tidak mungkin untuk diartikan dengan makna selain 3 hari. Oleh karenanya maknanya adalah qot'iyah atau pasti, dan dalalah hukumnya juga qot'i. Lafadz khas yang ditemui dalam nas wajib diartikan sesuai dengan arti hakiki selama tidak menemukan dalil yang memalingkan dari arti hakiki ke arti lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.